Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian baik semuanya, sehat selalu, dan jaga selalu kesehatan. Ikuti protokol kesehatan yang ada. Jika keluar rumah, harus memakai masker dan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Baiklah anak-anak, hari ini saya akan mengajarkan kelanjutan dari kemarin. Bahwasanya kemarin kita telah mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang panas dan suhu. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, tentang pelajaran dari IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Sudah siap anak-anak? Sebelum kita pelajari, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian siap? Untuk pembelajaran 3, kamu lihat, apakah kamu suka membaca? Alhamdulillah, bagus. Bahwasanya buku merupakan salah satu sumber informasi. Jikalau kamu ingin mendapatkan segala informasi yang ada, alangkah baiknya kamu harus suka membaca dan membaca terus. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Jadi buku manfaatnya sangat banyak sekali. Kali ini kita akan belajar IPS terlebih dahulu. Tahukah kamu, seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Ingat, alam ini sangat luar biasa. Apapun yang kita butuhkan telah disediakan oleh alam. Jadi makhluk hidup sangat tergantung juga oleh alam. Anak-anak, di dalam alam terdapat dua benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Apa saja toh benda hidup itu? Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati contohnya air, udara, batu, tanah, dan lain sebagainya. Bahwasanya kedua benda tersebut ini saling berhubungan. Ya, benda mati dan benda hidup itu saling berhubungan. Ingat ya, saling berhubungan. Nah, ini antara benda hidup dan benda mati. Benda mati mempengaruhi benda hidup. Begitu juga sebaliknya, benda hidup juga mempengaruhi benda mati. Maksudnya apa toh, Pak? Jadi, benda mati mempengaruhi benda hidup. Contoh, jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Artinya apa? Benda mati, tanah, suhu, hujan, air ini itu dapat mempengaruhi benda hidup. Contohnya adalah dapat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan daerah tersebut. Apabila tanahnya itu subur, suhunya bagus, curah hujannya juga bagus, maka tanaman dan tumbuhan di daerah tersebut akan juga sangat baik untuk pertumbuhannya. Begitu pula sebaliknya, benda hidup mempengaruhi benda mati. Contoh, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah berlimpah. Jadi, kalau tumbuh-tumbuhannya itu kita banyak sekali di suatu daerah dan sangat bagus pertumbuhannya, maka udara pun akan lebih sejuk. Ini mempengaruhi benda mati dan memiliki air tanah berlimpah. Jadi, kalau ada tumbuh-tumbuhan benda hidup ini adalah banyak sekali dan melimpah dan sangat subur, maka air pun juga akan sangat melimpah. Jadi anak-anak ingat, benda mati mempengaruhi benda hidup. Itu pula sebaliknya, benda hidup mempengaruhi benda mati. Ini saling berkaitan. Kita lanjutkan, hubungan manusia dan lingkungan alam. Apa tuh hubungannya? Satu, ada berhubungan dengan hubungannya positif. Hubungan manusia dan alam.
Ada juga yang hubungannya negatif. Sebagai contoh untuk hubungan positif antara hubungan manusia dan lingkungan alam adalah manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat. Artinya apa? Penghijauan akan sangat bermanfaat untuk kita. Ya, lingkungan untuk manusia sendiri juga sangat bagus. Kita membutuhkan banyak oksigen. Bayangkan satu oksigen aja sudah 1 liter oksigen itu sangat mahal harganya. Padahal kita sangat membutuhkan banyak oksigen sekali. Kalau kita menanam pohon dan menjaga pepohonan yang ada, maka kehidupan sehat kita akan terjaga. Ada juga hubungan manusia dan lingkungan itu hubungannya sangat negatif. Sebagai contoh apa? Manusia menebangi hutan yang dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Yang terjadi kalau negatif, yang namanya negatif, kalau manusia banyak sekali menebangi hutan, maka hutan pun akan menjadi gundul. Nah, kalau sudah gundul dan gersang, itu akan menyebabkan apa? Yaitu bencana banjir ataupun tanah longsor. Banyak yang terjadi. Ini adalah hubungan manusia. Maka kita harus lebih ke hubungan yang positif. Jadi anak-anak, kamu harus menjaga lingkungan dengan baik. Tanaman itu harus disiram setiap hari karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk kehidupan manusia. Tahukah kamu, pada pembelajaran lalu kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya. Ya, pada pembelajaran kemarin kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks yang sesuai dengan tugas kemarin ya. Kamu harus membuat kalimat tanya sesuai dengan isi teks yang ingin kamu gali lagi lebih jauh. Sekarang kita akan mempelajari ide pokok dari sebuah teks tersebut. Kita menuju ke bahasa Indonesia. Apa toh ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Jadi gagasan utama, maaf ini tulisannya salah teks ya, gagasan utama dalam teks. Yang namanya gagasan utama, cara menentukan ide pokok dari teks tersebut adalah satu, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Ingat, kalau ingin menentukan ide pokok harus dibaca keseluruhan, jangan satu persatu. Jadi, yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemarin kan sudah latihan. Ada beberapa kata penting dalam suatu paragraf itu ditulis. Ini kita menuju ke ide pokoknya. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Ya, jadi ada 3 cara itu untuk menentukan apa, anak-anak? Menentukan ide pokok, yaitu 1, baca teks secara keseluruhan, 2, carilah kalimat utama dari teks tersebut, 3, menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama tersebut. Coba kita latihan sekarang. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Ini disebut dengan paragraf 1. Yang paragraf kedua, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan. Di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan berkembang di daerah tersebut. Ini ada 2 paragraf, kamu pahami, dibaca sesama, kalau belum paham dibaca lagi 2-3 kali, baru bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Coba kita latihan. Baik, setelah dibaca berulang-ulang, kita langsung bagaimana cara menentukan paragrafnya? Apa anak-anak? Ya, betul.
Paragraf 1, ide pokoknya adalah makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dan lingkungannya. Ini bisa kita tarik kesimpulan dari kalimat utama, kalimat inti dari paragraf 1 dapat di kalimat pertama di sebuah paragraf ini, yaitu semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Jadi pokoknya kita tarik kesimpulan makhluk hidup saling berhubungan, karena melakukan hubungan ya, maka dikatakan saling berhubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, untuk ide pokok paragraf kedua apa? Ya, betul. Ide pokok paragraf kedua, hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Ini juga terdapat di mana, anak-anak? Betul sekali, yaitu ada di paragraf 1, paragraf 2 di kalimat pertama. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Ini saling mempengaruhi. Kita bisa ambil kalimatnya dari hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Benda hidup dan benda mati ini saling berhubungan. Ya, yaitu dengan cara saling mempengaruhi antara satu sama yang lainnya. Oke, itu adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Tentang ide pokok. Ya, oke. Kita lanjutkan ke mupel selanjutnya. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah PKN. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Jadi sebelum hak itu dimiliki kita harus apa? Melakukan kewajibannya ya. Hak apa saja yang harus dimiliki sebagai anak? Menurut Konvensi Hak Anak, satu, hak anak adalah hak kelangsungan hidup. Kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kelangsungan hidup dengan secara normalnya. Yang kedua yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Jadi kamu berhak mendapatkan perlindungan, tidak boleh diskriminasi. Diskriminasi itu adalah meremehkan orang lain. Misalkan ada yang berkulit hitam, kamu ada anak selalu dihina dan lain sebagainya. Itu namanya diskriminasi. Maka kamu mendapatkan hak perlindungan atas itu. Jangan sampai kamu didiskriminasi. Eksploitasi. Eksploitasi itu memanfaatkan anak-anak. Mestinya belum waktunya bekerja, ternyata disuruh bekerja, itu namanya eksploitasi. Jadi kamu dilindungi akan hal-hal tersebut. Kekerasan dan keterlantaran. Apalagi kekerasan harus dilindungi. Jangan sampai ada kekerasan dan ditelantarkan sehingga tidak bisa sekolah. Selanjutnya adalah hak tumbuh kembang. Kamu itu sangat berhak untuk bertumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sehat, menjadi generasi selanjutnya yang lebih baik lagi. Jadi hak tumbuh kembang kamu harus dipenuhi. Itu karena anak itu adalah sebagai hak kamu. Yang terakhir adalah hak berpartisipasi menyatakan pendapat. Jadi hak anak pun itu juga mempunyai hak. Jadi boleh mengutarakan pendapatnya, asalkan dengan santun, dengan baik, dan tidak menyinggung orang lain. Jadi hak kamu berpartisipasi menyatakan pendapat. Ini sudah saya ajarkan setiap hari ketika waktu itu kita masih ada pertemuan. Bahwasanya kamu harus berani mengutarakan pendapat karena itu adalah hak kamu sebagai siswa, sebagai anak juga sama. Ya anak, itu adalah hak menurut konvensi anak. Jadi ada 4 itu ya. Nah selanjutnya adalah hak-hak peserta didik. Kalau ini sesuai dengan kamu sendiri sebagai peserta didik atau siswa, kamu punya hak yang harus dimiliki. Jadi kamu punya hak untuk dimiliki adalah atau yang didapatkan adalah satu, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kamu harus mendapatkan ini. Kalau kamu bakat sepak bola, maka peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai bakat kamu, minat kamu pintar matematika, maka kamu akan diikutkan apa? Ya, diikutkan dalam lomba-lomba olimpiade atau apapun itu.
Yang kedua ada mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Jadi mungkin kamu bisa mengikuti kalau bakat kamu adalah pintar dalam matematika, maka kamu akan mendapatkan program pendidikan yang sesuai untuk dilanjutkan ke selanjutnya. Nomor tiga adalah mendapatkan bantuan fasilitas belajar. Maka sebagai siswa juga akan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan fasilitas belajar, apa bangku, ada apa namanya kelas, ada lapangan, ada bola kalau olahraga dan lain sebagainya. Itu adalah fasilitas belajar. Apalagi fasilitas sekarang harus ditambah lagi karena ada pandemi COVID-19, yaitu setiap kelas itu harus ada yang namanya air bersih yang mengalir dan juga ada sabun. Jadi sebelum masuk kita harus cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Yang kedua, setiap kelas juga harus ada namanya hand sanitizer. Dan setiap anak harus memakai, kalau nanti sudah new normal, kembali normal lagi, maka kamu harus memakai namanya penutup hidung ya, atau disebut dengan masker, dan juga penutup wajah, yaitu namanya face shield. Oke, selanjutnya hak pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkat lebih tinggi sesuai dengan persyaratan. Jadi kamu boleh saja mempunyai hak juga kalau kamu kepingin pindah ke sekolah yang lain, boleh-boleh saja. Asalkan satu, kalau ingin pindah harusnya ya harus yang lebih tinggi lagi. Artinya fasilitasnya apapun itu biasanya ada di kota biasanya. Semisal kamu ingin pindah di SD kota di Tuban, maka kamu harus sesuai dengan persyaratan di sana itu apa. Mungkin itu. Jadi kalau sekarang sesuai dengan persyaratannya apa, yaitu sesuai dengan zonasi. Kalau rumahnya pindah, otomatis sekolahnya juga pindah dan kamu punya hak untuk pindah sekolah. Kalau memang persyaratannya itu, kalau anak pendidikan otomatis kita ya tidak bisa pindah ke sekolah yang jauh karena sistem pendidikan kita sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sistemnya menggunakan zonasi sekolah dengan apa namanya rumah harus dekat. Selanjutnya adalah memperoleh penilaian hasil belajar. Yang namanya anak sudah melakukan kewajibannya belajar, mengerjakan PR, mengerjakan ulangan, mengerjakan penilaian harian, maka kamu mendapatkan penilaian hasil belajar kamu. Yang sudah kemarin kamu sudah melakukan kewajiban PAS, TS, dan hasil tugas kamu, maka saya memberikan penilaian berupa rapor kemarin. Hak mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Alhamdulillah di sekolah kita tidak ada yang cacat sehingga tidak perlu mendapatkan pelayanan khusus. Dan semoga kita semuanya sehat selalu, tidak ada yang eh, yang sakit dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita telah mempelajari 3 pel, yaitu di IPS, yang kedua bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah PKN. Betul. Jadi kesimpulannya kita mempelajari di IPS tadi yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati. Ini sangat berhubungan. Oleh sebab itu, apabila kita baik terhadap lingkungan, kita baik terhadap tumbuhan, kita baik terhadap benda-benda mati, semacam apa namanya menjaga lingkungan, maka lingkungan itu pun maka akan berbalik ke kita sendiri. Jadi saling saling berhubungan dan saling membutuhkan. Ya. Yang kedua, kita mempelajari di MUPEL Bahasa Indonesia yaitu tentang ide pokok. Tadi sudah dijelaskan bagaimana menentukan ide pokok, ya, menentukan ide pokok yang di suatu paragraf ada 3 tadi, salah satunya adalah membaca dengan seksama dengan baik. Maka kamu harus baca lagi, baca lagi, baca lagi, baru menentukan kalimat inti yang mana. Itu salah satu untuk mencari itu pokok sebuah paragraf. Yang terakhir adalah PKN. PKN ini hak-hak kamu yang bisa kamu dapatkan sebagai anak maupun sebagai siswa.
Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ingat selalu berdoa, selalu belajar, selalu semangat untuk belajar walaupun masa pandemi kita tidak boleh kalah dengan keadaan ini. Ya, semoga kita sehat selalu, ikuti protokol kesehatan. Saya akhiri, sebelum kita akhiri ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.